Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Pagi hari ini kita memulai doa pagi kita, Bapak Ibu Saudara, ya, Sabtu jam 5 pagi. Tetap semangat, tetap punya pengharapan. Amin. Dialah Tuhan yang tempat kita berharap, ya. Hanya Dia Tuhan yang dapat kita percaya. Biar pagi hari ini kita mendapat tuntunan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. God is good all the time, and all the time God is good. Oke, yuk kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau berjumpa dengan Bapa di sorga. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau mendapat tuntunan daripada Tuhan. Bapa, berkati kami dengan tuntunan-Mu. Kami berharap hanya kepadamu Tuhan. Engkaulah tempat kami berseru, tempat kami menyatakan apa yang kami perlu, apa yang kami ingini. Kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar setiap doa kami. Engkau tahu kami hanya berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Dia. Katakan, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Bersyukur, ku bersyukur padamu Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selalu membuat segalanya indah. Engkau Tuhan yang selalu setia. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Mengalir kasih-Mu, hadirat-Mu bagi kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh Yesus, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku Tuhan, yang
menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dia harapan kita satu-satunya. Ketika orang lain meninggalkan kita, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu sendiri. Mari nyanyikan lagu ini dari awal, katakan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan kami berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Amin, amin. Engkaulah harapan kami Tuhan, Dia pengharapan kita. Oh, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu Yesus. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku Tuhan, oh, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang. Oh, pertolonganku datang dari-Mu Yesus. Jangan pernah lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dialah pengharapan kita. Mari sama-sama kita menyembah Dia.
kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Apapun yang terjadi, kami mau tetap percaya, kami mau berserah, kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu. Oh Tuhan, mari puji namanya yang kudus. Oh Yesus, Kau pengharapan kami, Kaulah sawu yang kuat di dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Bangkitkan imanmu pagi hari ini, katakan kepada Tuhan, aku percaya kepadamu. Sungguh aku percaya kepadamu Bapa. Bukan hanya Dia mau menolong kita, tetapi Dia mau mati bagi kita, supaya kita mengalami kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Segala-galanya telah Dia berikan bagi kita, apalagi yang kurang padanya. Bapak Ibu Saudara, mari bawa hatimu, mari puji Dia, sembah Dia dalam setiap ibadahmu. Mari kita lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Apapun situasimu saat ini, percaya Dia akan bertindak. Dia Tuhan yang memegang hidup kita. Yesus, kami bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan yang setia, oh selamanya kami menyembah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang mulia. Oh Yesus, haleluya. Yesus Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yes, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada
akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan dari awal. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari miliki pengharapan dalam Tuhan. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Pengharapanku di dalam genggaman-Mu. Oh, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yes, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih lagi nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Amin. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari yang berharap kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, yes, kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
kehilangan kami Tuhan, Engkau pengharapan kami Yesus. Hanya padamu kami berseru, hanya Engkaulah Tuhan yang selalu memahami keadaan kami. Kaulah tempat kami berharap, Kaulah tempat kami berseru. Kami tak akan menyerah. Mari umat Tuhan sekali lagi datang kepada Tuhan. Oh, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang tak tertandingi. Kami percaya ada mujizat, ada kekuatan, ada jalan keluar. Di dalam persekutuan ini kita saling menguatkan, saling mendoakan. Oh ya Tuhan, terima kasih Yesus. Percaya Tuhan sanggup. Percaya Tuhan sanggup. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup mempertemukan kita dengan orang-orang yang akan menolong kita hari ini. Percaya akan ada pertolongan Tuhan, akan ada mujizat Tuhan. Dia Tuhan yang murah hati. Dia Tuhan yang memperdulikan kita. Sekalipun tidak ada orang yang memperdulikan kita, Dia berkata, engkau bukan anak yatim, engkau masih punya Bapa, yaitu aku, kata Tuhan. Dialah Bapamu. Dia Bapa yang setia. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Oh Yesus, Engkaulah Allah kami yang kami sembah dan kami puji. Mari banyak bersyukur kepada Dia. Oh terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Saya diingatkan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapak Ibu Saudara, engkau perlu tahu, ketika engkau hilang pengharapanmu, ketika engkau tidak ada lagi tempat untuk bercerita, ketika tidak ada lagi orang yang dapat dipercaya, ketika semuanya suram di depanmu, rasanya sudah malas untuk beribadah, sudah malas untuk melayani, ingatlah bahwa Tuhan sedang mengirimkanmu kekuatan yang baru. Tuhan sedang merancangkan yang terbaik untukmu. Dia mau menggenapi rancangannya di dalam hidupmu.
Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli. Mari bangkitkan imanmu pagi hari ini. Jangan sampai engkau down terlalu dalam. Percaya Dia akan bertindak. Biar hari ini menjadi hari kesaksian bagi kita. Ya, saya ingin bersaksi sedikit Bapak Ibu Saudara. Kita tahu kemarin saya mengalami gangguan di bagian depan di sini dan juga di belakang. Betapa sakitnya sampai keringat dingin. Sakit sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi saya bukannya melo, saya bilang begini, oh haleluya. Sambil tersenyum, sambil punya pengharapan kepada Tuhan. Saya bilang, God is good all the time. And all the time God is good. Yes. Saya tidak mau sukacita saya diambil oleh setan, diambil oleh masalah, diambil oleh sakit. No, saya tidak mau. Saya harus belajar itu. Ya. Saya tidak akan berkata begini kalau saya tidak mengalaminya, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, saya ingin bersaksi pagi hari ini, saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Gak sakit lagi tuh. Ya. Padahal kemarin gak tidur, gak apa, gak ada. Cuman baring-baring aja sebentar. Tetap saja berkarya, iya kan? Masih bisa edit video. Kita masih bisa doa pagi dalam semua penderitaan itu. Dan ternyata Tuhan ingin melihat respon hati saya. Nah, saya tidak mau membiarkan respon hati saya salah. Saya tetap bersyukur walaupun sedang susah, sedang sakitnya luar biasa. Sudah kayak orang kena saraf kejepit, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya bilang, in Jesus name I am blessed, I am healthy, I am strong, I am anointed, I am free. Berkali-kali, berulang-ulang. Dan Tuhan tunjukkan apa yang harus saya makan, bagaimana cara minum saya. Ternyata dari itu semua Tuhan tetap berkarya. Oleh sebab itu benar yang dikatakan oleh Tuhan lewat hambanya Rasul Paulus, dalam kelemahanku, dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Ya, yuk sama-sama kita berharap sama Tuhan. Dia Tuhan yang peduli. Dia bukan Tuhan yang tidak peduli. Katakan sama-sama dengan saya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Di lagu ini berkata, ya, tak pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Dia selalu ada. Percaya, Dia ada menemanimu saat ini. Dia ada di sampingmu. Dia ada di hatimu. Dia ada di pikiranmu. Cari wajah Dia. Cari wajah Dia. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul
Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang hidup. Hadirat-Mu Tuhan. Betapa kami sukai hadirat-Mu Bapa. Oh haleluya. Pagi hari ini kami mau bersama-sama bersaksi, mendengar tuntunan Tuhan, supaya hidup kami semakin baik, semakin diberkati, semakin dipulihkan, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati morning prayer ini supaya menjangkau banyak jiwa dan mereka semuanya dituntun kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Ayo orang yang berharap boleh lambaikan tangan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ya, Tuhan itu suka sama orang yang punya semangat. Suka sekali. Ya, hidup ini bukan soal uang. Hidup ini bukan soal obat yang sakit-sakit. Hidup ini bukan soal relasi. Hidup ini adalah tentang Tuhan. Katakan amin. Hidup kita tentang Tuhan. Kami diajarkan oleh Bapak rohani kami, Bapak Ibu Saudara, ya. Segala sesuatu yang kita lakukan harusnya berbicara tentang Tuhan. Berbicara apa? Tentang Tuhan. Ketika punya prinsip seperti ini, kita akan berpikir, apa yang sudah saya lakukan ini memuliakan Tuhan enggak ya? Nah, seperti itu. Ya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sedikit kesaksian. Yuk, ya, kita kesaksian dulu. Tentang apa? Tentang morning prayer dulu nih. Apa sih yang Bapak Ibu Saudara alami, rasakan, ya? Apakah mendapat tuntunan Tuhan setiap hari di dalam morning prayer ini? Apakah membuat Bapak Ibu Saudara semakin baik, diberkati dan sebagainya, atau bahkan ada mujizat mungkin yang dialami, atau wah rasanya semakin semangat cari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayo singkat saja biar orang-orang ya yang lainnya bisa diberkati. Boleh lambaikan tangan siapa yang mau duluan? Ada? Lambaikan tangannya. Ada nggak? Ayo dong. Saya agak terbatas ini melihatnya yang mana. Ya. Ya. Nah mungkin ini Bu Ramani nih mau kesaksian ini. Ayo Bu, kesaksian Bu. Iya. Dari matanya sudah kelihatan. Silakan Bu, kesaksian Bu. Terima kasih Pastor. Yuk. Saya banyak berterima kasih. Tuhan begitu ajaib dan luar biasa Pastor. Yes. Banyak selama ini sehabis saya mengalami hidup baru, saya dipertemukan orang-orang yang hebat. Orang-orang yang bisa menuntun hamba untuk menuju jalan yang lebih baik. Banyak tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Saya banyak berterima kasih orang-orang yang menuntun hamba ini begitu luar biasa, Pastor, sabar. Bahkan mendoakan keluarga saya. Terima kasih untuk morning prayer ini. Selalu mendoakan keluarga saya, apalagi kita di Menara Doa. Semuanya berdoa untuk keluarga kami untuk dipulihkan. Terima kasih. Sekarang kami sedikit demi sedikit sudah banyak mengalami perubahan. Dahsyat. Semakin dekat sama Tuhan. Yes. Kenyataannya Tuhan memakai anak saya si Jeruya. Sudah dipakai sedikit demi sedikit ya. Iya, bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Nama baptisnya Deborah, Bu. Deborah. sorry. Saya suka panggil dia Deborah. Nah. Iya, Deborah. Ya. Terima kasih Pastor. Intinya saya banyak mengucap syukur buat Tuhan karena Tuhan selalu memegang tangan keluarga kami untuk hidup untuk lebih baik lagi. Terlebih
pastor beserta kru yang selalu memimpin, mendoakan keluarga Yes. kami. Terima kasih, Pastor. Wow, dahsyat Ibu. Terima kasih Yesus ya. Dia Ya, terima dahsyat, kasih, dia Yesus. ajaib. Ya, terima kasih Bu. Maju terus, semangat terus. Tuh. Amin. Ya. Amin. Kenapa kok tiba-tiba ada drum ini? Salah pencet saya. Aduh. Amin. Ya. Iya, terima kasih Bu. Tuhan berkati ya. Amin. Ya, Ya. semangat terus di dalam doa-doa, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada lagi yang mau kesaksian? Yuk, angkat tanganmu. Apa yang kau alami? Oh ya, Mbak Desi ini ya. Iya, silakan Desi. Ini dari Desi sekarang di mana? Di Pulang Pisau atau di mana? Di Kapuas masih pastor, soalnya mungkin habis hari raya mungkin saya mau kerjanya. Oke, siap. Apa yang mau Desi kesaksian? Iya, selamat pagi semua pastor. Pagi. Ya, puji Tuhan setelah saya semakin dekat sama Tuhan, itu ngerasain banget Tuhan tuh bekerja di hidup aku pastor. Amin, amin. Terus aku puji Tuhan gak terlambat ketemu sama mereka pastor, mereka jemaat yang lain. Jadi aku Yes. tetap bertumbuh rasanya dalam iman, semakin kuat pastor. Kuat banget rasanya. Jadi aku ngelihat perbedaan aku yang bulan-bulan berikutnya sama sekarang itu beda. Bulan-bulan sebelumnya maksudnya ya? Ya, bulan-bulan sebelumnya beda rasanya. Jadi bulan-bulan yang sekarang aku jalanin tuh aku kayak lebih semangat, lebih punya kekuatan baru, lebih muka aku aja beda rasanya pastor. Oh iya, udah Kemarin aku beda nggak ya? bisa tersenyum. Iya, kemarin aku hampir tersenyum aja aku nggak bisa. Badan cekit-cekit. Kalau sekarang udah hilang. Terus aku puji Tuhan di rumah aja kami sama mama di Kapuas sudah bisa bangun mesbah keluarga. Oh, Pokoknya, dahsyat. ya, pokoknya kayak keponakan-keponakan mama itu, ayo kita jam ini sudah harus ibadah, harus Yes. baca firman Tuhan, doa Nah. sama-sama. Jadi keponakan-keponakan juga sudah mulai bisa sharing kalau misalkan kami baca firman Tuhan. Wih, senang Fester. Terus Iya aku ya? dipertemukan sama orang-orang yang baik, mereka Kak Kartini, mereka Iya. Fester, mereka Bu Eni, terus Iya. teman-teman yang di Kapos juga kan di sini saya ada konseling juga sambil pastor. Jadi di situ ketemu sama teman-teman yang menguatkan, katanya Wow. Desi bisa pasti move on lah katanya di sini. Ya itu berjalan lah pastor. Pokoknya apa yang diperlihatkan Tuhan tuh pokoknya ada-ada saja lah pastor. Itu makanya aku dulu kan cuma mengandalkan diriku sendiri. Kalau sekarang kan aku mengandalkan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan itu rasanya bekerja dalam hidupku pastor. Amin. Ngerasain banget. Ngerasain. Wow. Iya. Semakin dikuatkan ya. Iya. Apalagi keren. Ikut morning prayer ya. Semakin dikuatkan ya. Jadi aku semangat terus tiap pagi pastor bangun itu nggak tahu, padahal nggak ada alarm. Sudah sekitar jam 4 bisa bangun. Wow. Jam 4:30 langsung sebelum alarm langsung blok bangun. Hah, sudah 4:30. Oh iyalah langsung. Betul, beneran. Nggak ada lagi yang ogah-ogahan kayak ini, nggak ada. Wow. Pokoknya harus komitmen aku sampai kapanpun. Sampai Tuhan jemput aku nanti pun aku harus komitmen pastor. Yes, dahsyat. Tuhan berkati Desi ya, semangat terus ya. Berkati. Yes, ya pastor. Mungkin nih Bu Kartini nih mau sampaikan sesuatu buat Desi nih. Semangatin nih dulu nih pagi ini nih. Iya. Ya Bu. Ayo Bu. Ini kakak rohani. Oh. Sepatah dua patah kata Bu. Ayo Bu. Kakak terdebes nih. Semangat ya, tetap terus cari Tuhan. Yes. Iya Pak. Ya, itu aja. Iya. Nanti kita di Pelangka facial ya. Ya, oke, thank you Bu Kartini. Terima kasih Desi. Ya. Ini kalau udah wanita nih masalahnya facial ya sama-sama. Udah saling mengingatkan. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, ada satu lagi yang mau kesaksian, ada nggak? Ya, mungkin Pak Endi. Ayo Pak Endi, kesaksian. Ya, diberkati nggak lewat morning prayer, lewat
mungkin ya program doa gereja kita atau apa. Atau yang muda nih ya, yang muda. Tadi kayaknya ada deh si siapa? Oksa si itu. Kemana mereka? Mungkin sinyal ya. Memang nanti kita beli sinyal masing-masing Bapak Ibu Saudara. Iya. Ah ini nih. Saya minta nih Hana aja nih. Hana. Ayo Hana. Hana. Kesaksian dulu. Hana Sofi. Ya. Dari morning prayer kamu diberkati nggak atau program gereja atau apa gitu? Yuk. Puji Tuhan, Pastor, masih bisa merasakan hadirat Tuhan. Apalagi kalau saat ibadah biasanya hari Minggu, segala Jumat tuh, nyanyi di dalam tuh kayak seru sekali, Pastor. Kayak lebih bebas. Mau loncat-loncat. Oke, Sambil Ki. juga biasanya Oksan ikut ambil kayak suruh cari dia ke main. Iya ya. Sambil nyanyi. Tapi emang masih bisa nangis biasanya. Oksan tuh bingung dia kalau aku nangis. Iya. Pokoknya masih bisa merasakan hadirat Tuhan, Pastor. Bersyukur. Iya, puji Tuhan ya Hana. Hana Sofi Ya. ini ya luar biasa anak muda satu ini. Nggak apa-apa sekarang sambil ibadah sambil ngasuh adeknya ya. Iya, It's tapi seru, okay. Pastor. Seru ya. Seru. Puji Tuhan Iya. ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang di YouTube mungkin nggak tahu kenapa dia bisa kayak gini, karena kita kan ibadahnya masih di rumah nih, ya kan? Ya kan? Notabene kita teras di belakang atau bahkan dapur ya, Bu ya. Iya, kita masih di rumah ya, di base camp, ya kan? Nantinya kita akan pindah di gereja karena sedang dibangun Bapak Ibu Saudara. Semoga bulan 6 bulan 7 sudah selesai. Betul ya Pak Robi ya? Jadi kita masih di belakang dan adiknya si Oksan itu harus di dalam gitu supaya mungkin si Hana harus mengasuh adiknya di dalam rumahnya tapi sambil dengar ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Nah, dia bisa merasakan hadirat Tuhan itu dari dalam, ya kan? Tapi ada untungnya juga, dia bisa lompat sendiri, bisa jungkir balik sendiri. Tanpa harus jaim, jaga image gitu ya. Ya, tetap bersyukur ya Hana ya. Iya, Pastor. Ya, nanti Tuhan pasti berkati. Amin. Oke, ya terima kasih. Oke, Bapak Ibu Saudara, sedikit kita mau dengar tuntunan Tuhan hari ini sebelum kita mengakhirinya. Yuk sama-sama kita buka di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19. Hari ini kita berbicara tentang pengharapan kepada Tuhan. Ya, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Kan gak konsentrasi lagi nih gara-gara. Ayo jangan ngantuk-ngantuk ya, biar saya konsentrasi. Ibrani 6 ayat 19. Haleluya. Tadi malam kita cerita-cerita habis ibadah ya, ngakak-ngakak. Nah, ini yang ketawa-ketawa tahu ceritanya. Ya. Ayo ya. Woi, bangun. Oke. Ternyata morning prayer gereja kita tuh punya kisahnya sendiri. Ya. Nah, nanti yang nggak tahu kisahnya cepat datang ke gereja biar tahu. Ibrani 6 ayat 19 dikatakan apa di situ? Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pak, kayaknya nih ayat kurang jelas deh. Oke, kita akan baca dalam versi firman Allah yang hidup. Pengharapan yang pasti untuk diselamatkan ini merupakan sebuah jangkar yang kuat dan dapat dipercaya bagi jiwa kita. Sebentar, jangkar tahu jangkar? Kalau di kapal ada jangkar yang harus masuk ke dalam tanah, ya kan, di sungai atau di laut, dan dia harus menarik, ya, harus mencengkram tanah itu, mencengkram ground itu supaya kapalnya tidak mudah dihanyutkan dan tetap pada titik tersebut. Ya.
yang menghubungkan kita dengan Allah sendiri di belakang tirai kudus di sorga. Bayangkan ketika kita punya pengharapan bahwa pengharapan di dalam Yesus dapat menyelamatkan kita, dapat menolong kita, dapat menguatkan kita, dapat melepaskan kita dari yang jahat, dapat membuat kita melewati lembah kekelaman, dan jangkar itu aman, dan pengharapan ini ya menghubungkan kita dengan Allah sendiri. Artinya menghubungkan kita dengan Allah, dengan Tuhan, dengan Bapa secara langsung di belakang tirai yang kudus di sorga. Ya, oleh sebab itu kalau orang kehilangan pengharapan, maka dia akan kehilangan segala-galanya. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Come on, pagi hari ini dan hari ini engkau harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa keluargamu pasti diubahkan, suamimu pasti diubahkan, istrimu pasti diubahkan, orang tuamu pasti diubahkan suatu saat. Atau temanmu atau keluargamu, sanak keluarga, family yang lainnya pasti diubahkan suatu saat. Yang kita harus lakukan adalah teruslah percaya. Katakan, aku mau percaya. Ya, kita bergantung sama Tuhan. Walaupun orang mungkin sempat berpikir yang tidak baik dengan kita, mungkin kita sempat difitnah, mungkin kita sempat dijelek-jelekkan, kita tetap berharap sama Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya, mungkin hari ini engkau merasakan lemah, letih, lesu dan berbeban berat. Ya, jangan hanya minum STMJ, itu hanya untuk fisik. Ya, apa itu STMJ? Susu telur madu jahe. Jangan hanya itu untuk fisik aja. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah bangun roh setiap pagi, membangun roh kita setiap hari. Harus ada waktu untuk kita berdoa kepada Tuhan secara khusus dan secara pribadi, supaya pengharapan kita tidak tergoyahkan. Dan pesan saya, kalau kita sudah punya pengharapan di dalam Tuhan, janganlah sampai kita berpikir begini, oh tenang, saya sudah kuat kok. Saya sudah kuat kok. Oh tenang aja. Ya, saya nanti akan membuat kita tidak perlu berdoa, tidak perlu beribadah, tidak perlu baca firman, tidak perlu bersekutu dengan Tuhan. Ya, kita ini harus mengakui bahwa kita adalah orang yang lemah. Kita perlu Tuhan setiap hari, setiap saat. Betul? Sebab dengan demikian kita mengandalkan Tuhan. Di dalam pengharapan kepada Tuhan, sekali lagi saya mau katakan sebelum kita mengakhirinya, kita tidak akan pernah dikecewakan. Ketika kita memiliki pengharapan yang penuh kepada Tuhan, Dia akan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Ya, pagi hari ini yuk kita bangkit. Ya, yuk kita tetap percaya. Ya, setelah kita mendengar kesaksian demi kesaksian tadi, mereka tetap dikuatkan walaupun sedang mengalami penderitaan. Mereka tetap percaya sama Tuhan. Kalau demikian ada apa sih? Berarti kan ada kekuatan yang baru yang Tuhan beri buat mereka setiap hari. Kekuatan itu dibaharui dari hari ke hari. Ada urapan yang menopang mereka. Kalau kita nggak ada urapan yang menopang kita, kita bakal lemah Bapak Ibu Saudara. Kalau urapan itu nggak ada sama saya tidak akan bisa mendengar tuntunan dan suara Tuhan. Haleluya. Kalau nggak ada urapan pada saya tidak akan bisa berkata God is good all the time setiap hari saat saya sakit. Ya. Tetapi saya masih bisa berkata God is good all the time. In Jesus' name I am blessed, healthy, strong. Wow. Ketika kita punya pengharapan dalam Tuhan, kita akan melihat Tuhan di depan kita. Tuhan sedang membuka kedua tangannya. Dan Dia menyambut kita dengan baik. Apapun situasi keadaan kita. Ya. Pagi hari ini yuk kita sama-sama menyadari. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan di dalam Tuhan.
Dia yang memegang masa depan kita. Ketika Dia memegang masa depan kita, maka ketakutan pun akan menyingkir dari kita. Ada banyak orang yang takut akan masa depan. Ya. Nah, kita berdoa semoga nanti bulan depan kita akan berbicara tentang the future, masa depan. Apa yang Tuhan mau kerjakan tentang masa depan kita? Amin. Yuk sama-sama bilang sama saya, aku punya pengharapan di dalam Yesus Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Dia Tuhan yang memperdulikan kita. Dia Tuhan yang menerima kita. Nah, oleh sebab itu, kalau Tuhan menerima Bapak Ibu Saudara, kami pun sebagai hamba Tuhan, sebagai rekan-rekan sekerja Allah, kami semua para pelayan menerima Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaanmu, apapun situasimu. Ya, dalam persekutuan ini kita saling mengingatkan, saling memberikan nasihat, saling menegur satu sama lain, apa yang perlu ditegur, apa yang perlu diingatkan lagi. Harus itu. Supaya kita menggenapi rencana Tuhan. Ya, di dalam Matius, kita coba cari ya sebentar. Iya, di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34. Yohanes 13 ayat 34 berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kalau kita punya pengharapan, kita pasti akan saling mengasihi. Kalau kita punya pengharapan dalam Tuhan, hati kita nggak akan kosong. Amin. Kalau hati kita kosong, bahaya. Setan yang akan masuk. Setan yang akan bertahta di dalam hati kita. Berbahaya Bapak Ibu Saudara. Nanti kehidupan setan akan dimanifestasikan dalam hidup kita, akan diwujudkan. Jangan sampai itu terjadi. Nah, di dalam morning prayer ini kita saling menguatkan, saling mendoakan. Amin. Yuk, saya mau ngajak kita semuanya, bagi kita orang-orang yang memiliki pengharapan dalam Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, mau saling mendoakan, amin? Yes. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur kepada Bapa karena Bapa selalu peduli dan care dengan kami. Bapa selalu ada bagi kami. Bapa mengerti situasi keadaan kami. Bapa enggak pernah menghakimi kami sedikit pun. Tetapi Engkau Bapa yang melindungi kami, Engkau menegur kami, Engkau berbicara dengan kami. Dan saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, kuatkan umat-umat-Mu. Kuatkan mereka. Mampukan mereka untuk menghadapi hari ini. Biar mereka diteguhkan iman mereka. Biar pengharapan mereka tidak hilang Tuhan. Bapa hamba berdoa, biar setiap kami mengalami Tuhan, hari ini tuntunan Tuhan nyata buat mereka. Bapa terima kasih, kami mau menggenapi rencana Tuhan. Kami adalah orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau boleh mendoakan siapapun yang ada di Zoom ini, atau engkau mendoakan orang-orang yang akan menonton, mengikuti acara ini di YouTube. Mari doakan mereka, angkat kedua tanganmu, berkati rekan-rekanmu, berkati saudaramu yang lain di dalam gereja ini. Jangan hanya berdoa bagi pergumulanmu, berdoa bagi mereka. Karena kita memiliki pengharapan dalam Tuhan. Dia Tuhan yang melihat hati kita. Bahkan Dia memberikan jawaban doa. Dia memberikan apa yang kita minta. Bahkan yang tak pernah kita doakan, yang tak pernah kita pikirkan, itu yang Dia sediakan. Itu artinya lebih dari yang kita harapkan. Mari berdoa bagi orang lain. Mari berdoa. Berdoa bagi siapapun yang Tuhan gerakkan dalam hatimu.
Kiara la bashanga tahoriame Ikoriana nama yana namo. Oh, mari jangan diam saja. Tetap berdoa bagi orang-orang di sini. Tuhan sedang bekerja di dalam doamu. Dia bekerja lewat doa-doamu. Oh, ya namashe akana oriana la 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 lama. Haleluya. Yesus, dengar doa setiap kami. Engkau boleh mendoakan bangsa negaramu. Engkau boleh mendoakan gereja kita. Engkau boleh mendoakan program ini yaitu morning prayer. Engkau boleh mendoakan siapapun agar dibawa kepada Tuhan, ditolong oleh Tuhan, agar disembuhkan oleh Tuhan. Oh, rabasyanda takaralalamo. Tuhan itu dahsyat bekerja lewat doa-doa kita. Mari terus berdoa. Gunakan beberapa waktu menit ke depan untuk berdoa. Tidak percuma kalau nama program ini adalah morning prayer. Kita berdoa setiap hari. Oh, ajaib Engkau Bapa, Yesus. Namayana namasyana. Saya mendengar engkau sedang ada yang berdoa bagi temanmu. Terus berdoa bagi dia. Tuhan berkata, ketika engkau berdoa dengan iman dan tanpa ragu, bulan depan dia akan dibawa kepada Tuhan lewat hidupmu. Dia akan datang sama Tuhan bulan depan. Engkau harus berdoa terus bagi dia. Engkau akan melihat doa-doamu akan dijawab. Terima kasih Tuhan. Sedikit kesaksian lagi lewat doa Bapak Ibu Saudara. Ketika saya berdoa buat seorang hamba Tuhan, ya, tahun lalu sekitar bulan 10, bulan 11 kalau nggak salah, dia mengalami darah tinggi. Setiap hari harus minum obat. Tetapi ketika Tuhan menyuruh saya berdoa buat dia, saya doakan dia, dalam nama Yesus engkau sembuh. Tahukah Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini dia nggak pernah minum obat lagi. Dia masih segar, apa aja dia makan, ya, apa aja dia makan, dia minum, tentunya dengan iman. Tuhan sembuhkan dia. Tuhan bisa pulihkan dia. Tuhan kita dahsyat. Oleh sebab itu jangan berhenti berdoa. Amin. Jangan pernah berhenti berdoa. Ya, Tuhan bekerja lewat doa-doa kita. Dokter udah gak mampu, orang lain sudah menyerah dengan kita, tapi Tuhan masih bekerja. Sampai hari ini Tuhan tetap bekerja. Janganlah kita memiliki cara pandang yang salah, tetapi biarlah hidup kita selalu berharap kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, terima berkat. Di dalam nama Yesus, berkat Allah Bapa mengalir buat setiap umat-umat Tuhan
yang mengikuti program ini, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube. Tuhan, aku melepaskan berkat ini sesuai dengan perintah-Mu. Dalam nama Yesus, berkat keberhasilan, berkat keselamatan, berkat yang Tuhan beri melebihi apa yang Kau kira. Dan itu mengalir sampai saat ini. Tuhan memberkati pekerjaanmu, bisnismu, keluargamu. Tuhan memberkati hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang menolong engkau, Tuhan yang menyertaimu sampai Ia datang kali kedua menjemput kita di awan-awan. Dan setiap kita yang percaya sudah diberkati dan terima berkat, sama-sama katakan amin. Haleluya. Katakan Allahku dahsyat. Jangan lupa besok kita ibadah jam 9 pagi di Base Camp Tercinta. Puji nama Tuhan. Selamat pagi dan jangan lupa bagi yang pelayanan ya, besok hari ini kita puasa ya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat salam, pagi. Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih. Shalom.